you're sad, and smile when you're happy. You eat when you're hungry. What a simple life. You go to bed when you're sleepy. You dance when you feel like it. You show the middle finger when you don't give a damn. What a simple life. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Halo teman-teman sahabat ceriaku. Jadi pada kesempatan hari ini aku akan share tentang dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membawa anjing atau piaraan, ya, nggak hanya anjing tapi bisa kelinci, kucing, burung, dan hewan peliharaan lainnya yang istilahnya yang memang pada umumnya untuk dibawa ke Indonesia dari UK, ya. Jadi di sini aku ada Lexi dan aku mau pindah ke Indonesia. Jadi aku bawa Lexi dan berikut aku sharing dokumen apa saja yang dibutuhkan dari UK sendiri dan di Indonesianya. Karena kita tidak bisa sembarangan membawa piaraan, terutama binatang hidup, untuk dari tempat beda negara ke negara satunya gitu, ya. Jadi harus ada dokumen tertentu, ya. Jadi kita harus ikuti aturan setiap negara itu berbeda. So pertama-tama dokumen pertama yang dibutuhkan dan itu wajib, ya, di UK. Maupun dia itu akan di UK ataupun dia pindah ke Indonesia, itu satu hal yang wajib adalah anjing atau kucing, kelinci, ya, piaraan di sini wajib di microchips. Jadi microchip itu ada di lehernya, terus dia punya barcode gitu. Jadi dia kayak robot, kalau check up ke vet atau gimana gitu dia bisa pi gitu di sini. Dan itu ada nomor serinya, ya. Lexi sudah melakukan hal itu sedari dia kecil, ya. Jadi ini microchips ininya, ya. Dan dia akan punya barcode. Nanti aku kasih di sini, ya, biar lebih jelas. Nah, itu adalah detail Lexi gitu. Lexi itu siapa namanya, pemiliknya siapa, tinggalnya di mana. Kalau hilang itu asalkan ada microchip numbernya itu bisa dihubungi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah wajib ada buku kesehatan. Jadi buku kesehatan ini memang harus register pada dokter hewan masing-masing, ya. Lexi ada dokter hewannya di sini, namanya Medina Vet. Jadi di sini ada tertulis, ya, semuanya vaksin dia dari kecil dan juga detail dia, itu dia siapa namanya, yang punya siapa, tinggal di mana. Berikut juga nomor microchipnya itu ada, ya. Kemudian untuk ke Indonesia ini special request dari negara Indonesia. Walaupun di Inggris itu free rabies country, jadi kalau Lexi hanya tinggal di Inggris tidak perlu vaksin rabies karena di sini tidak ada rabies. Namun untuk masuk ke Indonesia diwajibkan harus vaksin rabies. Jadi Lexi sudah vaksin, ya. Ini paling bawah sini. Well, aku taruh sebelah sini, ya, biar kalian lebih melihat jelas gitu. Dan beberapa minggu, 5 atau 6 minggu setelah vaksin rabies, wajib titer test atau tes antibodi apakah anjing tersebut sudah punya antibodi terhadap rabies, ya. Dan itu ini semua dokumen Lexi, ya, teman-teman.
Jadi Lexi sudah ada semuanya. Well anyway, aku nggak akan buka ini, but I will put di sini ya. Aku taruh di sini. Itu hasil titer tesnya Lexi sudah selesai. Kemudian yang kelima adalah Lexi butuh export permit karena kita mau pindah ke luar negeri ya, dari UK ke Indonesia. Jadi di sini kita harus register atau minta surat ekspor dari pemerintah UK. Anyway, website berhubung dengan informasi ini semuanya aku akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi bagi kalian mungkin punya teman atau kalian sendiri butuh informasi ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi linknya ya. Nah, kemudian export permit ini setelah keluar di forward ke vet untuk buat health certificate ya. Jadi sejak Januari 2021 ya, sejak Brexit pula, di Inggris sudah tidak berlaku pet paspor atau paspor pet. Yang biasanya anjing itu punya paspor yang ada detailnya dia segala macam, itu sudah tidak berlaku sejak Januari 2021. Ya, jadi diganti dengan health certificate, yang mana sertifikat kesehatan ini berlaku sampai masa berlakunya vaksin rabiesnya habis. Nah, setelah vaksin rabiesnya habis harus buat lagi kalau mau dibawa jalan lagi kayak gitu ya. Kemudian ya, itu adalah 6 dokumen yang wajib dibuat saat di UK ya, saat di Inggris. Nah, kemudian di Indonesianya kita membutuhkan import permit ya, import. Nah, untuk urusan import permit ini aku hire agent ya, aku bayar agent. Jadi dia bagus banget. Aku tahu agent ini dari vlogger Indonesia yang tinggal di Amerika. Dia kebetulan ada pengalaman bawa anjingnya dari Amerika ke Jakarta, dan di sana ada linknya. Aku kontak dia juga di Instagramnya. Alhamdulillah dia ngasih link yang betul. Kemudian aku dibilang bahwa AB Pet Cargo agentnya itu bagus dan sangat peduli pada anjing, itu nggak kayak sembarangan orang, istilahnya memang pecinta anjing. Akhirnya aku WhatsApp ya, bisa di WhatsApp, bisa di email. Aku WhatsApp dan aku email, dan alhamdulillah orangnya sangat responnya cepat sekali. Dan ya, urusan itu sudah selesai. Dan untuk ngurus import permit ini pakai agent memang agak mahal, tetapi agent AB Pet Cargo ini bagusnya adalah harganya sudah termasuk karantina. Jadi Lexi nanti di Jakarta harus karantina juga ya. Jadi udah selesai itu. Dan untuk buat import permit ini sebaiknya dilakukan minimal 2 bulan sebelum kita terbang ke Indonesia, karena prosesnya 5-6 minggu gitu. Dan Lexi mendapatkan import permitnya setelah 6 minggu dari aplikasi ya. Harganya pada saat ini yang aku bayar itu 8 juta. Tapi 8 juta itu sudah termasuk 7 hari karantina di Jakarta. Dan pastinya kalau makanan harus bawa sendiri ya teman-teman. Itu cuman buat karantinanya. Untuk lain-lainnya, makanan, part segala macam harus kita bawa sendiri gitu. Anyway, untuk AB Pet Cargo ini aku juga sudah sediakan linknya di kolom deskripsi. Dan agent ini nggak hanya membantu pengiriman dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri di Indonesia ya. Kalau kalian mau pindah dari Jakarta ke Medan apalah gitu, mereka juga bisa bantu gitu. Kemudian yang ke-8 adalah pastinya Lexi butuh tiket pesawat. Dan waktu baca-baca tiket pesawatnya agak mahal, tapi ternyata itu tergantung dari ukuran anjingnya masing-masing, dan Lexi itu kecil. Dan Lexi masuk ke dalam pesawat, di dalam tas dan di bawah kursi.
itu tiketnya 125 pound, sekitar hampir 2,5 juta, hampir 3 juta gitu ya teman-teman. Dan itu pun Lexi nggak punya kursi sendiri, harus di bawah kursi, bayar tiket tetapi masuk bawah kursi. Aneh ya nggak sih, nggak fair gitu, bayar tiket juga nggak dapat kursi, nggak dapat makanan, bawa makanan sendiri. Kalau kita manusia kan terbang bayar tiket, kita dikasih makanan, minuman. Lexi nggak, ya minuman ya kayak air ya bisa minta gitu. Oke, dan additional atau hal ekstra yang menurut aku ini cukup cukup penting. Jadi Lex, can I have your kalung? Harus ada kalung yang ada bandolnya. Nah, di bandol ini dituliskan nama Lexi, kemudian microchip numbernya, dan juga nomor HP ku serta nomor HP suamiku ya, buat jaga-jaga gitu ya teman-teman. Thank you. Ikut kah? Oke, kemudian untuk pesawat terbang ya teman-teman, nggak semua pesawat terbang bisa membawa anjing ke dalam pesawat, ya kan? Ada yang di kargo. Tetapi untuk anjing kecil ya, ukuran di bawah 8 kilo bisa masuk di dalam pesawat, asalkan di dalam tas. Kalian bisa tonton video cara aku membiasakan Lexi atau melatih Lexi untuk betah dalam kandang tasnya, itu ada di channelnya Lexi ya. Kalian cek linknya di kolom deskripsi. Dan ya, itu hanya KLM ya teman-teman. Kalau selain KLM itu ada yang bisa, seperti mungkin Turkish Airlines itu bisa ya. Tapi pesawat kayak Turkish, kemudian Singapore Air itu bisa, tetapi tidak sembarangan hewan, namun harus hewan ISA, Emotional Support Animal. Jadi harus hewan yang mensupport pemiliknya, karena pemiliknya memiliki kejiwaan yang bisa comfort atau bisa nyaman ketika dia bawa anjing. Nah, itu harus ada surat dari dokter. Sementara kalau KLM itu ya anjing piaraan biasa gitu, kitanya nggak punya masalah dengan kejiwaan, nggak masalah gitu. Yang penting di bawah 8 kilogram gitu ya. Oke, so itu untuk pesawat. Kemudian additional lagi ya teman-teman, pastikan di mana kalian transit, umpamanya kalian menemukan maskapai selain KLM, mereka transitnya di mana, di Hong Kong, di Taiwan atau di mana, kalian harus cek dengan negara tersebut bagaimana aturan mereka membawa anjing dari luar ya. Mungkin butuh transit permit. Sementara kalau Lexi transitnya di Amsterdam, dan dari London ke Amsterdam di Eropa itu tidak membutuhkan dokumen yang berbeda, tetapi cukup dokumen yang sudah ada, yaitu bukti vaksin rabies, titer test, dan juga import permit dari Indonesia dan ekspor permit dari UK. Itu sudah cukup. Kemudian ternyata setelah aku hubungi KLM-nya, itu ada stop, technical stop namanya, itu stop di Singapura. Nah, di Singapura ini walaupun nggak lebih dari 4 jam harus ada transit permit. Namun aku lagi berusaha untuk submit dokumen Lexi, tetapi linknya nggak jelas karena aku nggak punya HP Singapura, jadi aku nggak bisa login, pokoknya ribet. Tetapi setelah aku baca, kalau umpamanya keluar imigrasi itu baru bayar, istilahnya baru harus ada dokumen. Setelah aku cek dengan KLM, kita nggak keluar imigrasi ya, karena cuman 1,5 jam di Singapura, istilahnya cuman cek ban pesawatnya kempes apa enggak.
Well anyway, bercanda teman-teman, istilahnya cuman untuk teknikal apa ya, cek pesawatnya aja, dan juga mungkin ambil penumpang atau nurunin penumpang yang di Singapura mungkin juga ya kan, aku juga nggak tahu. Anyway, cuman 1,5 jam, jadi kata KLM nggak perlu transit permit. Nah, yang penting di Indonesianya kita sudah terhubung dengan agen import permit dan mereka siap menjemput Lexi untuk karantina. Ya, aku sampai hari ini setelah aku cek dari luar negeri ke Indonesia itu karantinanya untuk yang full vaksin ya, 2 kali vaksin itu sudah 2 malam 3 hari karantina di hotel. Aku sudah reservasi hotelnya, dan untuk hal ini untuk membicarakan apa yang harus kita siapkan untuk terbang ke Indonesia dari luar Indonesia, itu nanti aku akan buat vlog berbeda. Jadi hari ini aku hanya sharing tentang dokumen Lexi untuk terbang ke Indonesia, karena ada yang komen pengen tahu apa dan gimana caranya. Oke, so ya, Lexi oke ya teman-teman, dokumennya sudah kelar semua, tinggal terbang. Dan nanti kita terbangnya juga, kita stay di London 1 malam karena harus ada PCR test ya kan. Nah, PCR test ini di sini ada yang resultnya keluar setelah 3 jam di London. Jadi kita nginep di sana tanggal 18 PCR test, jadi 3 jam kemudian keluar resultnya, kemudian tanggal 19-nya kita terbang. Kenapa nggak langsung dari rumah? Karena terbangnya itu jam 12 kurang seperempat kita di pulau. Itu perjalanan ke bandara London itu sangat memakan waktu. Jadi dari rumah naik taksi itu sudah 8 menit ke pelabuhan. Dari pelabuhan kita nyebrang laut 22 menit. Kemudian dari mainland ke London sekitar 2 jam. Kalau tidak macet, kalau macet ya bisa 3 jam. Jadi kalau terbangnya itu jam 12 kurang seperempat nggak keburu ya, dan kita tidak suka buru-buru di pagi hari. Jadi biar lebih santai, kita nginepnya di hotel aja 1 malam, dan esoknya kita bisa santai bangun pagi tinggal ke bandara. Cuman 10 menit dari hotel udah bisa check in terbang gitu ya. Jadi nggak usah mikir yang perjalanan yang dari sini, istilahnya banyak sekali perjalanannya ya, naik taksi, naik ferry, naik taksi lagi, tes PCR, aduh jadi ribet banget ya. Dan doakan semoga hasil PCR kita itu negatif sehingga kita perjalanannya lancar sampai ke Indonesia, dan sampai jumpa di Indonesia teman-teman. Bagi kalian yang punya teman orang WNA butuh informasi tentang bagaimana bawa piaraan dari luar negeri, istilahnya dari UK ke Indonesia, versi bahasa Inggrisnya ada di channelnya Lexi ya, di Lexi Vandam channel ada versi bahasa Inggris. Di sini aku share yang bahasa Indonesia karena viewerku rata-rata bahasa Indonesia ya kan. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, semoga bermanfaat, salam ceria dan dadah. Oke, let me put this one in. Is all your document for tomorrow, and fly to Indonesia, okay? And I'm going to put one pen, black pen in the map here.